Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kau ingatkan bahwa kami harus mengkader orang-orang menjadi pemimpin di masa depan. Seperti Paulus mengkader Timotius dan Titus sehingga meneruskan karya dari Paulus. Berkatilah kami ya Bapa untuk tidak menjadikan diri kami fokus dari segala sesuatu, tapi menjadikan orang-orang yang kami didik menjadi manusia yang lebih baik daripada kami. Orang tua mendidik anak-anak menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Demikianlah juga dengan hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kemarin kita merayakan Pesta Santo Paulus. Sekarang kita merayakan dua orang muridnya yang meneruskan karya Paulus, Titus dan Timotius. Timotius dan Titus. Timotius sendiri artinya adalah takut akan Allah. Timeir, ya, takut akan Allah. Takut akan Allah adalah salah satu dari keutamaan Kristiani yang patut kita miliki. Takut bukan berarti kita gentar, bukan kita khawatir, tetapi takut adalah bahwa kasih sebetulnya, kasih akan Allah ya. Tapi diungkapkan dengan kata takut, jadi ada unsur orang itu setia kepada Allah, mengasihi Allah dan melakukan segala sesuatu demi Allah. Jadi dia tidak ingin melukai hati Allah, katakanlah seperti itu. Takut akan Allah itu tidak ingin melukai hati Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak pantas atau tidak layak. Itulah Timotius. Dan ternyata salah satu ciri seorang pemimpin yang hebat itu adalah ketika dia menjadikan murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih daripada dirinya sendiri. Itulah kehebatan dari seorang pemimpin, mengkader ya orang-orang lain untuk meneruskan, untuk memberi inspirasi kepada orang lain untuk bisa lebih hebat daripada dirinya sendiri. Dan itulah seorang pemimpin yang hebat. Jadi seorang pemimpin yang hebat bukan hanya dia memperkaya diri, bukan dia merasa hebat dengan dirinya sendiri, tetapi lebih daripada itu. Dia mengkader. Dan Paulus bisa mengkader Timotius dan Titus. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Elia terhadap Elisa. Jadi roh Elia hinggap dalam diri Elisa. Artinya bahwa semangat gairah Elia itu mengalir dalam diri anak-anaknya itu. Dan itulah juga salah satu bentuk dari suatu kepemimpinan yang sejati. Nah, lebih konkret lagi adalah ketika kita sebagai bapak atau ibu, maka anak-anak kita bukanlah dididik menjadi orang yang lembek, ya, orang yang hanya nunut kepada bapak dan ibu. Nggak bisa begitu. Seorang bapak dan ibu bangga kalau anak-anaknya bisa lebih hebat dari dirinya sendiri dan berkarakter. Ini yang harus kita perhatikan dan kita pikirkan. Jadi sebagai bapak dan ibu, kita tidak boleh bangga kalau ketika anak itu hanya sekedar nurut apa yang diminta oleh bapak dan ibu. Ya tergantung mama, ya tergantung papa. Anda jangan bangga dengan itu. Tetapi ketika anak Anda memiliki suatu kepribadian, ya kepribadian yang tangguh, yang kuat, yang teguh, bahkan mungkin dalam tanda petik agak keras kepala, itu suatu indikasi yang bagus bahwa anak itu punya pendirian. Meskipun mungkin ya tergantung keras kepalanya, keras kepala yang negatif atau keras kepala yang positif. Keras kepala karena values, karena nilai-nilai, atau karena suatu egoisme. Dan itu harus kita bisa membedakan itu. Dan ketika kita melihat anak kita memiliki karakter, mempunyai sifat values yang luar biasa, ya, maka dia akan menjadi kuat juga, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hari ini saya mendapatkan dua video yang kontradiktif. Yang pertama adalah video seorang biarawan di Palermo, ya, yang membaktikan hidupnya dengan cara berminta-minta, tetapi minta-mintanya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang, para pengemis-pengemis di pinggir jalan atau di stasiun kereta api, memberi makan, memberi tumpangan, memberi apa saja. Dan dia baru saja meninggal ketika umur 59 tahun karena kanker usus besar.
Tetapi ini menimbulkan suatu yang luar biasa untuk umat di Palermo di Italia, karena dia begitu banyak orang datang ke gereja membawa peti mati yang sangat-sangat sederhana. Dan dia pernah sakit dan disembuhkan oleh Bunda Maria ketika dia sedang mengunjungi Lourdes. Nah, saya mau mengatakan inilah seorang calon pemimpin yang luar biasa, ya. Membaktikan hidupnya, memberikan seluruh dirinya dengan kemiskinannya, tetapi dia membagikan itu kepada orang lain, dan itu memikat banyak orang. Bertentangan dengan seorang pendeta dari Amerika, Duplantis namanya, ya, justru mengatakan dia membutuhkan pesawat terbang yang baru, ya. Padahal dia sudah punya pesawat terbang untuk karya misinya, karya pewartaannya. Dan dia meminta kepada jemaatnya untuk membeli pesawat terbang yang baru, dengan kehidupan yang mewah, dengan kehidupan yang luar biasa. Di Amerika kita banyak mengenal yang disebut tele-evangelis, ya. Jadi artinya pewarta sabda melalui media televisi atau dunia medsos dan seterusnya. Dan hidup mereka penuh dengan glamor, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kehebatan, penuh dengan apa saja, dan itu sebagai membenarkan diri dengan mengatakan karya keselamatan butuh hal-hal yang seperti itu. Saya kira ini penafsiran egois dan penafsiran biblis yang tidak tepat. Ya, dengan dua contoh tadi, justru kekuatan seseorang itu ketika dalam kemiskinan, dalam ketidakberdayaan, dalam kerapuhannya, dia mewartakan Kristus, bukan mewartakan dirinya sendiri, bukan juga menjadi kaya dengan diri sendiri. Tidak pernah Yesus mengatakan itu, ya. Hanya berbahagialah orang yang miskin, tidak pernah mengatakan berbahagialah orang kaya. Dan itulah sekali lagi suatu penafsiran yang sangat-sangat tidak tepat, ya, sangat-sangat keliru. Nah, maka dari dua contoh ini, seorang Palermo ini, Conte namanya, ya, seorang pengemis yang mengemis demi para pengemis, mengemis demi untuk para pengemis, ya. Dan ini luar biasa, dan ini memikat banyak orang, dan ini menjadi otentik, pelayanan yang otentik. Tetapi ketika pelayanan itu demi dirinya sendiri, demi kekayaan, demi hidup enak, demi nafsunya, lalu ini menjadi katakanlah iblis, serigala berbulu domba, ya. Maka hati-hati saudaraku terkasih, kita semua untuk peka dan tajam terhadap segala bentuk-bentuk yang nampaknya indah tetapi sungguh menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Sekali lagi, Anda semua dan kita semua dipanggil untuk mendidik orang-orang menjadi misionaris, menjadi seorang yang berkarakter, seorang yang sungguh-sungguh mewartakan Kristus, bukan mewartakan dirinya sendiri. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita semua diberi karunia untuk menjadi rasul-rasul dimanapun kita berada, dengan semangat kemiskinan, semangat bersandar totalitas kepada Kristus. Seperti Injil hari ini, Yesus mengatakan supaya melepaskan segala sesuatu untuk orang lain, untuk karya misi. Biarkan Tuhan yang bekerja, bukan aku. Ya, perhatikan juga persepsi dan mindset kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, memberkati orang-orang yang mendengarkan firman ini. Karena kasih Kristus melimpah dalam diri kita semua, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.